Halo semuanya, selamat datang di penjelasan kita kali ini. Nah, hari ini kita bakal bahas sesuatu yang kita lakuin setiap detik, tapi jujur aja jarang banget kita sadari potensinya. Yap, bernafas. Tapi tunggu dulu, bernafas itu jauh-jauh lebih dari sekedar menghirup oksigen biasa. Dari sumber materi yang kita pelajari hari ini, pernapasan itu sebenarnya ibarat sebuah menu prasmanan yang super besar. Isinya berbagai macam alat canggih buat ngendaliin pikiran dan tubuh kita. Secara khusus kita bakal lihat gimana teknik pernapasan ini jadi pondasi utama dalam seni bela diri dan pastinya jadi gerbang pembuka buat meditasi. Kita bakal eksplorasi berbagai pilihan ini tanpa ngejudge mana yang benar atau salah karena pada akhirnya semuanya balik lagi ke apa yang mau Anda capai. Oke, biar gampang, ini dia peta perjalanan kita hari ini. Mulai dari memilih tanpa menghakimi, terus masuk ke gerbang ketenangan, lanjut ke energi dan sensasi, naik lagi ke seni bela diri dan tenaga dalam, dan ditutup dengan kesimpulan. Yuk, langsung kita mulai. Bagian 1. Memilih tanpa menghakimi. Nah, filosofi inti dari pembahasan kita ini jelas banget. Nggak ada satupun teknik pernafasan yang mutlak lebih baik atau lebih buruk dari yang lain. Kenapa bisa gitu? Ya karena tubuh dan tujuan tiap orang kan beda-beda. Satu-satunya juri yang sah itu pengalaman Anda sendiri. Tapi ini penting banget buat dicatat. Selalu pahami risikonya. Beberapa teknik itu butuh pengawasan ahlinya dan Anda harus belajarnya secara utuh, bukan cuma sepotong-sepotong. Apalagi kalau udah nyangkut teknik hiperventilasi yang bisa ngaruh ke pasokan oksigen di otak kita. Keamanan nomor 1 ya. Oke, lanjut ke bagian 2, gerbang ketenangan. Di sini kita coba turunin temponya dikit ya. Coba bayangin perbandingan dua teknik ini. Pertama, box breathing. Bayangin sebuah kotak, Anda tarik nafas, tahan, buang, lalu tahan lagi, semuanya dengan durasi yang sama persis. Kaku, terstruktur, dan sering banget dipakai buat nenangin diri dengan cepat di situasi tegang. Nah, bandingin sama bubble breathing atau napas lingkaran. Nggak ada jeda sama sekali di sini. Tarik dan buang napas itu mengalir terus kayak siklus yang nggak putus. Ini nih, teknik yang sering banget dipakai buat masuk ke kondisi meditatif. Napas bukan lagi sekedar fungsi biologis, tapi jadi pusat kesadaran kita. Terus, kalau Anda sering susah tidur, coba deh perhatiin ritme 4-7-8 ini. Konsepnya simple banget. Waktu buat buang napas harus lebih lama dari pas narik napas. Jadi, tarik 4 detik, tahan 7 detik, dan hembuskan perlahan selama 8 detik. Percaya atau enggak, metode ini sering banget dikaitin sama pasukan khusus sekelas Navy SEALs. Bayangin aja, mereka pakai ritme ini supaya bisa cepat tidur pulas, bahkan pas lagi ada di tengah medan perang yang super stres. Keren banget kan? Selain bikin rileks, napas itu ternyata bisa jadi semacam obat loh. Ada 3 contoh menarik dari sumber kita nih. Pertama, metode Buteiko. Ini dari Ukraina tahun 50-an, di mana teknik nahan napas yang spesifik dipakai buat ngebantu penderita asma pas lagi kumat. Terus ada manuver Valsalva. Teorinya, ini nekan sistem saras tertentu buat nurunin detak jantung yang lagi nggak normal, bahkan yang sampai melonjak di atas 200 ketukan per menit. Gila kan? Dan yang terakhir, humming alias mendengung. Getaran pas kita mendengung, itu bikin sel di rongga hidung memproduksi oksida nitrat. Zat ini terbukti bisa melenturkan pembuluh darah, yang pastinya bagus banget buat jantung. Tapi tahu nggak sih, banyak banget metode modern tadi yang sebenarnya berakar dari tradisi kuno. Misalnya dari yoga, khususnya pranayama, yang umurnya udah 3000 tahun. Ada yang namanya teknik ujjayi, di mana napas dikontrol di kerongkongan sampai suaranya mirip deburan ombak laut. Terus ada juga lion breath atau napas singa, yang harusin kita meletin lidah. Tapi ingat ya, teknik kuno kayak pranayama ini, apalagi kalau udah dicampur sama gerakan yoga, butuh instruktur beneran. Kita nggak bisa asal niru cuma dari nonton video singkat. Masih ke bagian 3,
energi, dan sensasi. Sekarang mari kita naikin intensitasnya. Ini nih menu pernapasan yang lumayan ekstrim. Pertama, metode Wim Hof yang lagi hits banget sekarang. Ini tuh siklus hiperventilasi, terus diakhiri dengan nahan napas pas oksigen lagi minim, yang konon bikin orang bisa tahan berendam di es yang beku. Kebalikannya, dari tradisi Tibet, ada napas tumo. Teknik ini disebut-sebut bisa ngasilin panas tubuh yang luar biasa sampai-sampai para biksu bisa ngeringin baju basah di tengah tumpukan salju sambil duduk meditasi. Luar biasa ya? Dan yang ketiga, napas holotropik. Nah, ini dirancang khusus buat ngubah kimiawi tubuh kita secara sengaja. Ngomong-ngomong soal pernafasan holotropik tadi, saya harus naruh peringatan keras di sini. Teknik ini diyakini bisa memicu pelepasan hormon tertentu di otak yang efeknya dilaporkan mirip banget sama pakai obat-obatan terlarang. Orang bisa merasa melayang atau lihat visual warna-warni karena tubuh mendadak jadi sangat basah. Jadi, peringatan tegas dari sumber kita, jangan pernah coba teknik ini sendirian. Kalau Anda mulai ngerasa kesemutan yang aneh, langsung berhenti saat itu juga. Pengawasan ahli itu harga mati buat yang satu ini. Masih soal otak-atik kondisi fisik, ada juga yang namanya intermittent hypoxia, alias ngebatesin asupan oksigen. Ini sering dipakai atlet buat simulasi latihan di dataran tinggi. Tapi yang lucu, sumber kita nyatet ada perdebatan lumayan seru di sini. Sebagian atlet pakai masker khusus yang harganya mahal buat nambah performa. Tapi ada juga yang mikir praktis. Loh, kalau tujuannya cuma ngebatasin oksigen, kenapa nggak lari sambil mencet hidung aja? Atau napas lewat sedotan? Terlepas dari perdebatannya, memanipulasi seberapa banyak napas yang masuk dan keluar emang terbukti ngasih dampak nyata ke daya tahan tubuh kita. Sekarang, bagian 4, seni bela diri dan tenaga dalam. Khusus di Indonesia, pernapasan itu nyatu banget sama yang namanya seni bela diri. Ambil contoh perguruan Merpati Putih. Mereka dengan bangga nyebut diri mereka sebagai bela diri pernapasan. Jadi, kekuatan fisik, stamina yang gak habis-habis, kemampuan matahin beton, sampai hal mistis yang sering kita sebut tenaga dalam itu, ujung-ujungnya adalah hasil kombinasi dari fokus mental tingkat dewa sama teknik nahan dan buang napas yang sangat presisi. Napas di sini adalah kendaraan utamanya buat ngebuka kekuatan-kekuatan itu. Tapi poin krusialnya gini, ini tuh bukan sihir instan. Ada tangga ketat yang harus dipanjat. Mulai dari level dasar 1, dasar 2, naik ke balik 1, balik 2, sampai ke kombinasi-kombinasi lanjutan yang makin rumit. Sumber materi kita nekenin satu hal yang masuk akal banget. Anda nggak bisa ngejudge atau komentar teknik ini beneran ampuh atau enggak kalau Anda sendiri belum ngorbanin waktu dan keringat ngelewatin tiap anak tangga di proses latihan itu. Akhirnya kita sampai di bagian 5, kesimpulan. Jadi, buat ngerangkum penjelasan kita hari ini, ngelola napas itu benar-benar kayak milih makanan di menu prasmanan yang super lengkap. Anda lagi butuh ketenangan buat masuk ke meditasi yang dalam, cobain deh napas melingkar. Anda pengen ngebongkar tenaga fisik dan stamina kayak para petarung bela diri, ada jalur terstrukturnya sendiri. Nggak ada teknik yang salah, dan nggak ada yang paling benar untuk semua orang. Yang penting, selarasin metodenya sama apa yang mau Anda capai. Jangan pernah ngabain keselamatan, terutama kalau udah main-main sama batas fisik tubuh. Dan ingat, pada akhirnya, pengalaman Anda sendirilah yang jadi guru terbaik. Nah, ini bawa kita ke satu pertanyaan terakhir. Dari sekian banyak pilihan di menu tadi, mulai dari nyembuhin badan, siap-siap buat meditasi, sampai ngebangkitin energi bela diri, jalur pernafasan mana nih yang paling bikin Anda penasaran buat dicoba hari ini? Tentunya dengan aman ya. Ingat, tubuh Anda itu laboratoriumnya, dan napas Anda itu kuncinya. Terima kasih banyak udah ngikutin penjelasan kali ini, dan selamat bereksplorasi dengan napas Anda.